Makam seorang sesepuh ibarat makam seorang suci yang dikeramatkan. Itu yang terjadi terhadap makam seorang penyebar agama Islam pertama di Sumedang, Jawa Barat. Tak sedikit peziarah yang meminta berkah ke makam ini. Kami pun penasaran. Malam ini saya sedang berada di pemakaman Pasarian Gede, Sumedang. Di pemakaman ini banyak sekali makam orang-orang terpandang. Dan sebelah saya sudah ada Bapak Kuncanya. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Bapak, di sini benar ya, Pak ya? Banyak makam-makam dari orang yang punya sejarah di sini ya, Pak? Ya, betul. Ya, ada siapa aja, Bapak? Ya, pertama mungkin itu yang paling Pangeran Kusuma-Dinata, bergelar Pangeran Santri. Itu beliau dulunya selaku penyebar agama Islam pertama di zaman Kerajaan Sumedang Larang. Sekitar tahun 1530. Di sini banyak orang yang sering berziarah ke sini, Pak? Ya, alhamdulillah banyak. Itu dari Sumedangnya, dari luar Sumedang. Terus Bapak sendiri punya pengalaman gaib nggak di sini sama menjadi kuncanya di sini? Ya, kalau sekarang pengalaman gaib itu ya mungkin juga pernah. Tapi pernah itu dalam arti ya tidak bisa dibuktikan secara mata langsung gitu ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Iya, sama-sama, Neng. Iya. Yuk ya, malam ini kita sudah ada di sini. Iya. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Om? Ya, sesuai dengan penelusuran sejarah atau untuk lebih mengetahui atau melengkapi juga daripada sejarah, dan juga ya kita adakan suatu mediasi supaya beliau itu ya jangan kata saya, jadi beliau yang mengutarakan keberadaannya dan bisa menjelaskan seperti itu. Kami pun melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda bukan Muslim? Anda kenapa nangis? Makhluk yang masuk ke raga ini seperti enggan berkomunikasi dengan kami. Anda ini siapa sih sebenarnya? Ya, terima kasih ya, bukan istilahnya tidak sopan, hanya sesuai dengan istilahnya untuk memunculkan atau siar daripada kebaikan para leluhur-leluhur Sumedang itu banyak. Di kotoran tempat Memang selama ini seperti apa? Apakah banyak orang mengotori tempat ini? sakit tinggal tahun amat sakit Bapak kita saya maaf pada semuanya katanya gitu ya. Iya pertempatan Jadi tempat ini ya pakai diri orang karena ya untuk kita ke depannya. Membawakan serangan Iya. sakit Buat kanjeng ibu juga. Tiba-tiba, mediator seperti tersadar. Mesti bisa komunikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada
amanat kepada anak cucu dan kepada pengunjung-pengunjung di sini, pada para peziarah yang datang ke sini. Sakitu enges mengges bisi kaulah ngamuk sia. Assalamualaikum. Kini mediator benar-benar tersadar. Astagfirullahaladzim. Belum puas mengorek informasi, kami melanjutkan mediumisasi. Sepertinya makhluk yang masuk ke tubuh ini agak tenang pembawaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir siapa? Insya Allah. Ini Raden Soleh itu bukan nama kecilnya dari Pangeran Santri. Sewaktu saya umur, mulai Allah memberikan, terutama kepada ibu dan bapak, memberikan warisan kepada saya yang berikan nama Solehuddin. Itu nama awal-awal saya. Sudah umur 20 tahun saya ditugaskan oleh orang tua saya. Saya diberikan tugas untuk berpuasa 1 minggu untuk mengamalkan thariqah. Oh iya. Udah itu saya ditugaskan oleh orang tua saya adalah untuk mengembara, ditugaskan untuk syiar Islam ke Pulau Jawa. Sudahnya saya berangkat ke Banten, udah keliling saya terus ditugaskan. Terakhir ditugaskan sampai kepada wilayah Sumedang Larang, ditugaskan di sini. Bagaimana cara Anda menyebarkan agama Islam dulu? Awal-awalnya nggak seperti sekarang ini. Awalnya siar Islam dulu itu secara bertahap, sedikit demi sedikit, terutama sebagaimana yang dicontohkan oleh Wali Sanga adalah menyebarkan Islam itu secara ibda binafsi, mulai dari diri pribadi dan juga keluarga, tetangga, masyarakat. Saya cuma menghimbau, tolong datangnya ke tempat ini semata-mata kita ingin tahu bagaimana perjuangan orang-orang tertua dahulu mengejarkan siar-siar agama Islam. Tujuannya datang ke makom semata-mata bukan untuk meminta-minta. Datang ke makom ini jangan minta sama wali, jangan minta sama ulama. Mohon yang kedua. Memang banyak yang datang ke sini untuk meminta. Banyak sekali ya Allah. Ini Allah berbahaya. Saya sayangkan banyak sekali yang minta sama saya. Anak cucuku, jangan sampai sekali-kali kita meminta kepada ahli kubur. Tapi kita datang ke kubur ini semata-mata ingin mendoakan ahli kubur. Tapi jangan sampai wali-wali sangat di mana-mana kita kejar. Tapi ternyata wali yang asli diri kita, asli orang tua kita yang masih ada, tapi kita hiraukan, kita cuekan. Sama sekali kita tidak dihargai orang tua kita. Sebenarnya kalau kita berdoa itu lebih baik di rumah atau di masjid atau ke tempat makam kayak gini, tapi emang memintanya kepada Allah. Tidak ada lagi tempat yang sangat mulia, yang sangat indah, yang sangat agung, yang sangat istimewa, hanyalah masjid. Tapi kalau seandainya di rumah sebetulnya tidak ada karomah. Kalau seandainya hati kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati kita akan mendapatkan ketetaman, ketenangan. Saya balik lagi saat Anda menyebarkan agama Islam itu banyak gak dahulu orang yang masuk ke agama Islam? Banyak yang menentang karena Islam sama sekali belum menyebar di tempat ini. Banyak tantangan dan rintangan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala
alhamdulillah berhasil menyebarkan agama Islam. Awal-awalnya yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di Sumedang ini. Tantangannya itu dulu seperti apa? Di sini karena masih kuat ilmu-ilmu leluhur Sumedang atau buhun ya yang diajarkan oleh leluhur Sumedang. Jadi ada perbedaan antara ajaran Islam dan juga ajaran-ajaran yang sebelum Islam ini di sini adalah yaitu Islam wiwitan itu awalnya. Tapi alhamdulillah disertai dengan silaturahmi, alhamdulillah sedikit demi sedikit banyak yang berhasil. Yang saya baca dari sedikit informasi, Anda menyebarkan agama Islam dengan kesenian. Itu sebetulnya karena sebagaimana yang diawali dari para wali sanga, dengan berhasilnya syiar-syiar Islam memang disertai dengan seperti tadi kesenian-kesenian itu. Anda sendiri benar Raden Soleh atau mungkin makhluk yang bersimpati dan mengabdi kepada Raden Soleh? Kalau seandainya ada ini diberikan kekuatan oleh Allah, Allah memberikan basyirah, memberikan penglihatan yang tajam. Coba perhatikan. Gitu ya. Karena makhluk-makhluk yang lain kalau seandainya diawali dengan kalimat thayyibah, diawali dengan zikir, sama sekali tidak akan ada yang mampu menembus sama sekali. Sama sekali itu akan jauh kalau hatinya kita dekat dengan Sang Khalik. Mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan, kelebihan dan sebagainya. Ini ada semata-mata makhluk yang doib. Menurut Anda sekarang dengan dulu bedanya apa? Apakah ajaran dulu mulai terkikis atau seperti apa? Sebetulnya gini, ajaran dulu juga memang sama tujuannya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang juga sama, cuma caranya yang berbeda. Kebanyakan kalau orang-orang tua dulu pasti doa-doanya kadang-kadang digabung-gabungkan seperti kejawen. Nah, kebetulan ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajarannya ke sini dengan seluruhnya adalah masuk Islamnya adalah kafah, sama sekali tidak setengah-setengah itu awal-awalnya itu. Maka jadi berhasil. Saya kurang mengerti kenapa setiap tawasulan itu kadang ada kelapa, ada buah, ada minuman, ada rokok. Itu sebenarnya gunanya buat apa ya? Sebetulnya simbol kenapa bunga 7 rupa ini supaya kita wangi ya, itu simbolnya. Kalau kelapa ini sebetulnya supaya segala permasalahan kita ini mulai dari kelapa kan, untuk menghasilkan makanan, minuman, segala macam sari-sari itu dari kelapa semua. Ini kelapa mulai dari kulit luar ya, lembut kulit luar. Yang kedua kapas, sabutnya. Yang ketiga batok, kalau menurut batok itu ya tempurungnya itu. Yang keempat adalah kelapanya. Yang kelima adalah airnya. Kalau kata orang tua dulu, itu menurut orang tua adalah kulit luar adalah syahadat. Terus kulit dalam itu adalah sholat. Makanya jangankan orang tua, anak kecil juga kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat masih pandai-pandai, tapi isinya sama sekali tidak tahu. Makanya syahadat ini adalah manis, enak diucapkan. Yang kedua adalah kapas dalamnya ya, ini itu sama sekali adalah sholat. Yang ketiga adalah apa? Tempurungnya itu adalah batoknya itu adalah zakat. Yang keempat adalah apa? Kelapanya. Puasa adalah kebanyakannya melaksanakan puasanya cuma untuk mampu menahan lapar dan haus aja. Yang kelima adalah airnya adalah ibadah haji. Manis sato'a ilaihi sabila, itu khusus bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji itu barangkali. Adakah pesan Anda buat kami semua yang ada di sini? Bacakan aja ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Disitulah komplit semua apa yang ada inginkan. Disitulah kalau seandainya kita punya masalah ada apapun, silakan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini yang saya dengar ada benda pusaka ya. Mudah-mudahan memang di sini banyak sebetulnya peninggalan-peninggalan anak cucu. Cuma itu sebetulnya jangan dipersoalkan. Itu cuma cangkangnya aja, luarnya aja. Tapi yang kita harus miliki adalah isi dari benda itu bagaimana caranya. Silakan kita memiliki barang di mana aja. Mau silakan bersifat batu, mau keris, mau apa itu silakan. Cuma jangan dijadikan untuk permintaan. Jangan sampai minta-minta kita kepada barang itu. Nanti akan mendekati musyrik. Kami hanya meminjam. Kami akan balikan. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Makhluk yang masuk ke tubuh mediator ini seperti mencari sesuatu. Apakah dia mencari benda gaib? Kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa. Mungkin Allah tidak mengizinkan. Ternyata kami menemukan sebuah batu. Batu apa ini? Bisa disadarkan? Ya. Terus ini sebentar, sekiranya apa ini sebatas untuk diperlihatkan atau mau dikasihkan mungkin di antara cucu atau memakannya anak-anak kita, kepada siapa baiknya, yang baiknya ke apa ke itu silakan aja, Neng kata silakan, itu tidak ada masalah, silakan. Terima kasih dan mohon maaf ya atas perancangan kami. Mohon maaf walaupun pemakan ada etika dan pemakannya istilahnya ada di hati kami yang kurang baik menurut ama. Tolong kami dengan anak-anak cucu ini mohon dimaafkan. Sejurus kemudian, makhluk yang merasuk ini pamit, meninggalkan mediator yang kehabisan tenaga. Buyut Yahya, tadi kita sudah melakukan 2 kali mediumisasi. Dan tadi kita juga sepertinya banyak mendapatkan hikmah dari mediumisasi ini. Kesimpulan apa yang bisa Allah berikan kepada kita? Jadi kesimpulannya pada umumnya kalau tadi apa yang diberikan oleh medium gitu ya, pelaku medium itu memberikan nasihat-nasihat kepada kita dan bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa dengan mengasih suatu kalimah yang perlu dilaksanakan buat hajat kita atau maksud kita, dan juga buat tata keramanya atau sopan satunya di tempat ini. Silahkan berziarah yang benar dengan pakai cara tetap memohon kepada Yang Maha Kuasa. Dengan sababiah syariatnya kita mendoakan kepada ahli kubur maupun di mana juga di tempat ini itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Gitu. Terima kasih banyak ya. Segala yang kami dapat malam ini kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah Maha Pemberi ilmu yang bijak. Adakah pesan Anda buat kami semua ada di sini? Kalau seandainya kita punya masalah ada apapun, silahkan minta kepada Allah Subhanahu wa